dan Anak dan Roh Kudus. Bersama dengan keluarga Cahyadi Suatan, sore ini kita boleh menyatu dalam persekutuan memaknai hari ulang tahun yang ke-45 dari Bapak Devi Cahyadi bersama dengan istri Ibu Gladys dan juga anak-anak yang ada di rumah, Clarissa dan Nicholas. Moga-moga mereka juga dapat mengikutinya dari rumah, dan informasi Pak Penatua, mungkin yang lain tim doa nanti akan menyusul bergabung, karena sudah jam 5 kita harus mulai ibadah kita. Dan mari kita menyanyikan lagu ini adalah mengingatkan kita juga dalam suasana perayaan Natal Yesus Kristus, bagaimana Allah mencintai dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia lahir, tapi juga Dia akhirnya melayani dan mati di salib untuk menebus kita, sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia yang lahir dan yang telah menebus kita memperoleh hidup kekal. Itulah lagu yang akan kita nyanyikan di awal ibadah. Karena demikian Allah cinta dunia. Saya undang kita berdiri, kita menyanyi bersama dan mengundang Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena demikian Allah cinta dunia. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Allah Tuhan kami, dari tempat kami masing-masing. Kami boleh menyatu dalam persekutuan ucapan syukur keluarga Cahyadi Suatan. Hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-45 dari suami, papa dari anak-anak Bapak Devi Cahyadi. Kami datang meminta dan bermohon kepadamu, ya Allah, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, supaya ibadah syukur kami ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita memiliki Alkitab, yang adalah firman Allah. Silakan kita membuka Injil Matius pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 8 sampai dengan ayat 11. Sebagai makanan rohani di ucapan syukur hari ulang tahun ini, kita pun akan menerima makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali tunduk kepala, kita berdoa. Kepadamu, ya Allah Tuhan kami, Bapa Sorgawi, kami memohon jamahan kasih sayang-Mu bagi kami, yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Kiranya Engkau dapat mengampuni kesalahan dan dosa kami,
supaya kami layak menerima firman-Mu yang suci, yang akan kami baca dari kitab suci, yaitu Alkitab. Firman Tuhan ini juga kami renungkan melalui pemberitaan firman di ibadah ucapan syukur ini. Roh Kudus kiranya membantu kami dan menolong kami, supaya kami boleh fokus pada pemberitaan firman, dan dengan hati dan pikiran yang terbuka, kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, izinkan saya, mari kita ikuti bersama, kita membuka Alkitab di Perjanjian Baru dalam Injil Matius, pasal yang kedua. Saya akan baca ayat 8 sampai 11, biarlah kita juga boleh mengikuti apa yang saya baca ini. Firman Tuhan demikian. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang menjadi bahan renungan refleksi di hari ulang tahun ke-45 dari Bapak Devi Cahyadi. Nah, pertama saya ingin menyampaikan beberapa pengantar. Injil Matius ditulis oleh salah seorang rasul Kristus. Hampir pasti dia salah satu dari murid dari Yesus. Kedua, bahwa alamat pertama dari tulisan atau Injil ini diutamakan pertama-tama kepada orang-orang Kristen atau orang yang sudah percaya Kristus dari kalangan orang-orang Yahudi yang dahulunya memegang agama Yahudi, tapi kemudian percaya dan menerima Yesus, ya, sehingga mereka masuk dalam kategori sebagai orang-orang percaya, orang Kristen dari kalangan Yahudi. Nah, karena itu kita melihat bahwa ada beberapa penekanan yang ini dikhususkan. Pertama, bacaan dalam pasal 2 ini, ya, untuk kita ketahui bersama, untuk bagian daripada pengetahuan kita, yaitu tentang bagaimana orang-orang Majus yang dari timur, dengan pengetahuan mereka, ilmu yang mereka miliki, visi yang Tuhan beri pada mereka, melalui bintang, mereka mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Nah, mari kita melihat bahwa, jadi ada bilang bahwa saat Yesus lahir, mereka lihat bintang. Bisa juga sudah 1 tahun atau sekian lama, baru mereka melihat, karena mereka punya pengetahuan ilmu namanya astrologi, ilmu perbintangan. Tapi juga orang Majus ini adalah orang-orang yang memahami persis ilmu pengetahuan alam. Ya. Dan mereka masuk dalam golongan atau kalangan orang-orang yang berpendidikan, bahkan mungkin juga mereka adalah bagian daripada tokoh-tokoh agama, ya, tapi memiliki ilmu pengetahuan alam dan perbintangan. Jadi bisa saja. Dan kita baca bahwa ternyata kalau kita baca seluruh pasal 2 ini, hampir pasti bahwa mereka tiba melihat
Yesus yang lahir itu bukan lagi bayi, tapi sudah sekitar 2 tahun atau hampir 2 tahun. Karena itu kita membaca tadi bagaimana kisahnya ini ketika mereka mengetahui di mana tempatnya, dan Raja Herodes yang agak gelisah ataupun syok mendengar ada raja orang Yahudi yang baru lahir, sementara dia adalah ditugaskan oleh Kaisar Romawi sebagai raja di provinsi Yudea. Yudea termasuk itu ialah daerah Syria, daerah Galilea, Samaria, dan daerah Yerusalem. Itu provinsi, waktu namanya provinsi Yudea di zaman kekaisaran Romawi. Jadi dia raja. Nah, ketika dia dengar berita bahwa ada raja orang Yahudi yang baru lahir, syok dia. Dia berpikir bahwa sudah ada akan menggantikan dia. Sehingga dia dengan licik mengatakan pada orang Majus, bahkan dia mendorong, silakan kamu cari tahu dengan saksama di mana tempatnya, kelahirannya, selidikilah dengan saksama, dan beritahukan kepadaku. Karena aku pun sebagai raja akan mau menyembah dia, raja yang baru lahir. Tapi ini adalah tipuan. Karena ternyata di balik tipuan ini dia sebenarnya dia ingin membunuh Yesus sebagai raja yang baru lahir yang sudah mungkin sekian tahun. Sampai di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi maksudnya ialah untuk menyembah sang raja yang baru lahir. Sama dengan orang-orang Majus. Motivasi mereka pun dari jauh datang hanya untuk apa? Menyembah raja yang baru lahir. Mari kita lihat. Ada satu contoh di sini yang baik. Sebagai orang-orang juga yang sudah percaya. Di hari Natal ini, kita merayakan Natal, kita percaya bahwa Yesus yang lahir itu juga, kemudian dialah yang nanti akan satu-satunya yang menanggung dan menebus dosa kita, menyelamatkan kita, asal kita percaya kepadanya. Dan janjinya bahwa dia akan datang kembali, bukan lagi sebagai penebus, tetapi raja di atas segala raja. Memerintah kerajaan Allah. Itu. Dia hakim di atas segala hakim. Jadi layak memang kalau Herodes bermaksud menyembah, begitu juga dengan orang Majus bermaksud menyembah. Tetapi kita lihat dua tipe orang di sini. Yaitu bahwa sama-sama mereka tergolong pada orang-orang yang besar bangsawan. Orang Majus pengertian dulu orang perjalanan. Tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang terpandang, terkemuka. Mungkin juga kaum bangsawan, tokoh agama. Jadi sama motivasi di luar, di kulit, mau menyembah. Tapi kita lihat satu, Herodes. Maksud menyembah, tetapi di balik itu bermaksud untuk apa? Membunuh, yaitu apa? Melenyapkan raja yang baru lahir. Dia yang layak dan betul. Di sisi lain, orang Majus, ketika mereka menemukan anak, tidak disebut bayi di sini ya, anak berarti bukan lagi digendong. Di khotbah tadi pagi saya katakan, mungkin dia sudah lari-lari, sudah jalan. Sudah lebih besar daripada Gevariel, sudah lebih besar. Dia sudah lari-lari, ya itu. Gevariel Sendo. Ya, jadi itu. Nah, dan ketika mereka melihat anak itu, dikatakan ya, maka masuklah mereka ke dalam rumah. Bukan masuk dalam kandang, masuk ke rumah dan melihat ini masuk di rumah, bukan masuk di kandang. Lalu melihat siapa? Anak yang baru lahir, raja yang baru lahir, bukan anak baru lahir, raja baru lahir. Lalu apa? Mereka masuk, melihat, lalu sujud menyembah kepada dia. Saudara-saudara, kalau kita pun sekarang sebagai orang-orang yang percaya, orang Majus percaya kepada tuntunan bintang dari timur. Kita percaya bahwa kita pun sebagai orang-orang Kristen, orang yang beriman, percaya kepada dia, sang matahari, sang bintang dari timur, surya pagi, yang turun dari tempat maha tinggi, dialah Yesus. Sehingga kalau orang Majus mau menyembah dia, karena percaya,
kita pun harus menyembah Dia di hari Natal ini. Natal Bapak Devi Cahyadi, kelahiran 45 tahun yang lalu, hari ini disyukuri bersama Ibu Gladys, keluarga Cahyadi Suwatan. Mari kita berpola ambil contoh kepada orang Majus. Meskipun mereka dari jauh, tetapi tekad mereka mencari Sang Juru Selamat dan menyembah Dia. Keluarga pun dan kita semua umat Tuhan. Bukan lagi mencari, tapi Dia yang sudah datang. Adakah kita juga mau menyembah Dia sungguh-sungguh dan tidak seperti Herodes? Katanya menyembah, tapi sebetulnya mau melenyapkan atau membunuh raja yang baru lahir itu. Jadi betapa pentingnya menyembah. Penyembahan ialah ketika juga orang beribadah di hari Natal, meskipun dari rumah. Karena telah menyembah Dia yang telah datang seperti orang Majus. Dalam perayaan Natal ini kita melakukan itu. Dan hari ini pun tanggal 26, keluarga dan kita semua mengambil sikap menyembah. Dalam bentuk apa? Kita menghormati. Menyembahkan itu apa? Menghormati. Kedua apa? Mengagungkan. Ketiga apa? Mengucap syukur. Bukankah juga Bapak Devi Cahyadi, keluarga Cahyadi Suwatan, hari ini ya mengucap syukur dengan cara menghormati Tuhan sebagai pemberi kehidupan yang memberikan umur panjang. Dan yang ketiga apa? Kita menyembah Dia, memuliakan Dia, dan berterima kasih karena Tuhan beri kasih karunia-Nya. Ada kekuatan, ada kesehatan, sampai tiba di usia ke-45 ini. Apakah hanya sampai di situ? Orang-orang yang betul-betul tulus mencari Tuhan dan menemukan mendapati Tuhan seperti orang Majus. Mereka melihat, kemudian mereka masuk, jadi masuk ke dalam. Kita harus masuk ke dalam rencana penyelamatan Allah. Lalu ketika kita masuk, mari kita menyembah Dia. Mari kita menghormati. Mari kita mengucap syukur. Mari kita mengagungkan dan memuliakan Dia. Lewat apa? Kehidupan kita. Di rumah, hari-hari, dalam pekerjaan. Cara kita menyembah dengan menghormati, ada waktu untuk doa. Ada waktu untuk berdoa bersama. Ada waktu untuk membaca firman Tuhan bersama. Ada waktu untuk kita bersekutu. Seperti sore ini kita bersekutu. Kemudian apa? Yang berikut ialah tidak cukup kita hanya menghormati dengan menyembah, memuliakan, mengagungkan Dia. Tetapi juga di sini setelah mereka sujud menyembah, mereka pun apa? Membuka tempat harta benda. Apa artinya ini? Bahwa kita pun kalau diberikan Tuhan kekayaan harta yang Tuhan izinkan terperoleh lewat pekerjaan, usaha keras kita, maka itu bukan hanya untuk kita, tapi juga seperti orang Majus, mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan. Ya, apa persembahan mereka waktu itu? Bentuknya ialah satu emas. Emas adalah apa? Termasuk adalah logam yang mulia, yang berharga, tidak tanggung-tanggung. Kedua, mempersembahkan kemenyan. Kemenyan itu mengingatkan tentang bagaimana orang kalau dulu beri persembahan membakar kemenyan atau membakar korban dan asapnya itu naik ke atas, itu adalah simbol daripada kita menjalin hubungan dengan Tuhan, tidak terputus. Dan mur itu biasa dipakai untuk apa? Dipakai untuk bahan-bahan untuk apa? Parfum. Dipakai juga untuk obat. Dipakai juga untuk antara lain dulu itu. Kalau sekarang bilang apa namanya? Mur itu bagi orang yang meninggal itu di ini mur supaya dia agak tahan, awet. Nah, kalau sekarang saya bilang apa ya? Formalin. Tapi ini tidak seperti mur ya. Mur banyak manfaatnya.
Jadi kita lihat persembahan mereka bukanlah barang-barang biasa, tapi barang-barang yang sangat berharga, yang sangat dibutuhkan. Sekarang Tuhan tidak minta kepada keluarga Cahyadi Suatan atau pada kita persembahan seperti itu. Tapi persembahan yang paling berharga dalam hidup kita ialah apa? Tubuh, jiwa, dan roh kita. Itu yang paling berharga dalam kehidupan kita sebagai umat ciptaan yang Tuhan telah selamatkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus yang telah datang. Dan dia juga akan datang lagi. Disitulah kita akan bersama-sama menyaksikan dengan mata kita, hidup bersama dengan dia sebagai Raja di atas segala raja, Raja alam semesta. Ya, bukan lagi Raja untuk satu suku, satu bangsa, tapi dia menjadi Raja alam semesta. Dalam bahasa Latin dikatakan bahwa Yesus Nazarenus Rex Mundi, Yesus orang Nazaret, Raja alam semesta, Raja dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah kita yang di hari Natal ini, di hari ulang tahun juga Pak Devi Cahyadi, kita datang menyembah dia sebagai Raja alam semesta yang telah menyelamatkan kita melalui iman kita, karena kita percaya bahwa dia adalah Allah, Juru Selamat kita, Sang Immanuel yang berjanji menyertai kita dimanapun kita ada dan pergi. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan berdoa dulu, nanti sebentar baru ada ruang spesial untuk keluarga, ruang kesaksian. Kalau ada kue yang akan dinyalakan, lilin, atau ada kesaksian dari keluarga. Tadi saya lihat sudah ada bergabung, ya, Clarissa dan Nicholas, ya. Nanti akan menyesuaikan juga. Kita akan berdoa syukur di hari ulang tahun Pak Devi Cahyadi. Dan sebelum berdoa, kita menyanyikan lagu Kami Naikkan Syukur Padamu. Kita akan melihat layar. Lagu Kami Naikkan Syukur Padamu. Nah, kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, sambutlah kiranya kami yang bersekutu di hari ulang tahun ke-45 Bapak Devi Cahyadi dalam keluarga Cahyadi Suatan. Kami berterima kasih banyak karena kebaikan Tuhan boleh memberikan kekuatan, kemampuan, sehat, dan semangat. Bahkan boleh tiba di hari ini tanggal 26 Desember tahun 2020. Pak Devi Cahyadi boleh membilang 45 tahun. Pemberian Tuhan. Dan ini suatu keajaiban yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Karena itu layaklah kiranya keluarga Cahyadi Suatan mengundang kami untuk menyatu dalam persekutuan ini, baik pelayan khusus Pak Penatua, juga hamba-Mu dan keluarga yang sempat juga bergabung bersama-sama dalam kebaktian ini. Seisi rumah dan ataupun di tempat di mana berada, kami boleh mengucap syukur. Inilah tanda sikap kami mau menyembah Engkau, yaitu menghormati dengan cara merendahkan diri, mengucap syukur,
tapi juga mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang memberikan segala sesuatu dalam hidup kami pribadi, bahkan keluarga kami, keluarga Cahyadi Suatan di dalam. Kami berdoa kiranya Tuhan Satajala yang akan menilik dan memberkati keluarga ini. Pekerjaan, usaha-usaha yang mereka jalani hari demi hari, bahkan juga gumul juang mereka melihat hari ini dan hari esok. Bahkan juga dengan anak-anak yang Tuhan titipkan karuniakan kepada keluarga ini. Baik Clarissa Aurelia maupun Nicholas. Bahkan orang tua. Ini Tuhan juga akan memberkati melihat segala kebutuhan, keperluan kami. Tidak ada yang mustahil bila kami bergantung, berharap, meminta kepada Tuhan, Allah kami yang jelas, Allah yang hidup, yang layak disembah, yang layak dimuliakan, dipuji. Kami yakin bahwa Tuhan itu adalah pemurah, pengasih, dan penyayang. Sumber segala sesuatu. Terlebih kami mohon beri kami kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat, agar kami aman, selamat, sejahtera, dan tidak akan diintimidasi oleh berbagai ancaman-ancaman di luar diri kami. Apakah itu dalam bentuk sakit penyakit, virus, dan lain sebagainya. Tapi kami yakin pertolongan kami ada di dalam Tuhan. Sang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Diberkati juga kiranya pelayan khusus secara spesial sore ini, Bapak Penatua Theo Kurniawan Sendo, yang berkenan mengkomunikasikan pelayanan ini sambil juga tidak mengabaikan akan semua tanggung jawab dan kewajiban dalam keluarga dan dalam rumah atau dalam pelayanan di basis kolom maupun di jemaat. Kami bersyukur kami berada. Selain ini adalah ulang tahun dari Bapak Devi Cahyadi, tapi juga kami mensyukuri dalam suasana Natal Yesus Kristus di tahun 2020 ini. Sungguh-sungguh kami memiliki sikap seperti orang Majus yang rindu mencari. Ketika menemukan, maka kami harus menyembah Dia, Sang Raja di atas segala raja, Raja alam semesta. Dialah Mesias. Dialah juga terang dan pembawa damai sejahtera yang sudah datang dan yang sudah naik ke sorga, dan yang kami nantikan dalam pengharapan akan datang kembali. Dan kami percaya bila kami bukan saja percaya tetapi menerima dan menjaga akan iman kami untuk juga diteruskan kepada anak cucu kami. Sehingga kami yakin keluarga Cahyadi Suatan pun akan mewariskan nilai-nilai spiritual, iman kepada Kristus, kepada anak-anak Clarissa Aurelia dan Nicholas, bahkan pada seisi rumah, seisi keluarga. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Semua yang Tuhan beri kepada kami, apa yang kami miliki, harta benda kami, semuanya itulah titipan Tuhan yang kami peroleh dengan kerja keras, karena Tuhan yang mengizinkan kami boleh berusaha mendapatkan. Dan seperti juga orang Majus, bukan hanya menyembah, tapi juga mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih banyak Bapa. Inilah persembahan syukur yang terbaik bagi kami, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami. Bahkan waktu yang berharga ini untuk-Mu Tuhan. Hari-hari kehidupan kami, esok dan seterusnya, masa depan kami, anak-anak cucu kami di tangan Tuhan juala. Kami percaya Tuhan sudah rancangkan semua itu. Berkati keluarga Sendo Senduk, baik Penatua maupun Ibu Penatua Enci Pingkan, Sendo Senduk, anak-anak yang kekasih, juga orang tua tetap dalam pemeliharaan dan pembentengan Allah yang Maha Kuasa. Inilah doa kami, kepadamu kami berdoa, bermohon dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
kita akan mengakhiri ibadah ini. Mohon kesediaan Pak Penatua Theo Kurniawan nanti akan menyampaikan doa berkat di akhir ibadah kita. Dan saya undang kita berdiri semua. Pak Penatua akan tumpang tangan memberkati keluarga dan semua yang beribadah. Didahului dengan menyanyikan Mari Tuturkan Kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali. Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malak bernyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali. Yesus pahlawan besar. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Devi Cahyadi, menyertai keluarga Cahyadi Suatan, baik yang ada di Manado maupun Jakarta, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih, silakan duduk. Demikian ibadah, saya serahkan kembali kepada Pak Penatua untuk menuntun acara keluarga. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Robert Wiken Sarjana Teologi yang sudah membentangkan firman pada sore hari ini, yang sudah mendoakan kami semua, yang sudah menjadi saluran berkat bagi keluarga Bapak Devi Cahyadi dan keluarga Cahyadi Suatan, dan bagi kita semua yang sudah sempat hadir join pada sore hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Pendeta beserta Ibu Pendeta beserta seluruh keluarga besar Wiken Tanor. Amin. Sekarang kita tiba pada ruang kesaksian. Sudah bergabung Ibu Syamas. Dari Kobong ini Ibu Syamas di Sabu ada pada di lantai 2, Kang. Ya, enggak di bawah. Oh, di bawah. Aduh. Iya. Di atas ini. Siapa lihat tuh Kobong di belakang, latar belakang. Bu Syamas boleh silakan. minta tolong memandu ruang kesaksian buat Pak Devi. Ada mungkin Ibu Gladys ada menyiapkan lilin dan kue, nanti sambil dipersiapkan Ibu Syamas akan pandu. Silakan Bu Syamas. Oke, terima kasih Pak Penat. Terlebih dahulu mohon maaf terlambat bergabung karena ada di Kobong. So 3 hari datang semakan untuk ikan. Jadi mohon maaf terlambat bergabung. Baiklah. Berarti hari Senin nanti mau panggil Pak Bunda dan Father pi Kobong pi lihat tuh ikan toh? Boleh Pak Pendeta. Baru bilang ya. Ikan tinutuan baru pergi. Sama-sama di Kobong. Silakan Bu Syamas masih mute. Tak keluar Bu Syamas. Ya sudah. Jadi di Kobong, jadi mungkin signal hilang-hilang. Iya. Iya sama kayak orang. Di Kobong jadi signal hilang-hilang. Oh, aduh kalau di Waru Kapas lebih mantap orang di sana kan. Jadi luar biasa banyak mujair di sana. Oke, sebelum berangkat cerita boleh panggil Pak Pendeta mungkin memancing mujair. Iya. Dan keluarga yang bersukacita, keluarga Cahyadi Suatan atas berkat Tuhan, Bapak Devi boleh ditambahkan lagi usia 1 tahun.
William. Sehingga di saat ini keluarga dengan penuh sukacita telah menyediakan kue hari ulang tahun buat suami terkasih, Bapak yang terkasih, Bapak Devi, dan sementara lilin kue hari ulang tahun akan dipasang, kita akan menyanyi bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, lilin kue hari ulang tahun telah terpasang. Sebelum kesaksian, diberikan kesempatan buat keluarga untuk berdoa, make a wish. Bapak Devi juga bisa ditemani oleh Ibu Kekasih, Ibu Gladys, dan anak terkasih. Persilahkan. Boleh tiup lilinnya? Ya, lilinnya akan segera ditiup. Kita menyanyi bersama-sama panjang lilinnya. Panjang lilinnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam tiup lilinnya, sekarang juga. Ya, silakan. 3, 2, 1. Luar biasa kebaikan Tuhan bagi keluarga saya di selatan. Dan untuk itu dipersilakan untuk membawakan kesaksian bagi yang berhari ulang tahun ataupun juga ditemani oleh ibu yang terkasih dan anak-anak. Dipersilakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Terima kasih untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri bab hari ini mengadakan syukur bahagia. Terima kasih. Kesaksian berupa lagu dari keluarga. Kalau ada kesaksian berupa kata-kata, kami persilahkan. Tunggu, di mana ini? Ya. Bapak Devi atau Ibu Gladys. Tidak menyanyi. Tunggu. Potong lilinnya. Potong lilinnya. Apa dah? Tidak potong lilinnya. Potong kue, potong lilin. Potong kuenya bukan potong lilinnya. Bagaimana ini? Ini kolas ini. Silakan Ibu Edis atau Bapak Devi. Ucapan. Buat Tuhan berupa kata-kata. Tadi kan Soma nyanyi.
Kalau ada ucapan satu dua kalimat, silakan. Apa kok? Kasih selamat Pak Papi. Nah, selamat. Kita juga bilang sama selamat. Selamat. Oh, disusul di Papa. Iya betul. Iya. Mana Clarissa? Clarissa dulu. Saya selamat Papa. Clarissa. Baru Nicholas dan Ciong di Papa. Ya. Yang di Jakarta juga ada ikut ibadah kan? Oh iya, aduh. Si Adek William. Jakarta. William. Selamat ulang tahun Pipi Devi. Ya, acara dari keluarga mungkin sudah selesai. Dipersilakan kembali kepada Pak Penatua. Ya, terima kasih Ibu Syamas. Sekarang kita tiba pada ucapan-ucapan. Jadi yang pertama dari Penatua Kolom 7 dan keluarga Sendok-Sendok mengucapkan selamat kepada Bapak Devi Cahyadi di usia yang ke-45 tahun, selalu diberkati oleh Tuhan Yesus dan menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarga. Amin. Dan sekarang kita berikan kesempatan bagi yang di Jakarta. Oh, tadi sudah ya kasih ucapan. Sudah tadi seucapan. Ya, kalau mau kasih ucapan lagi, silakan Bapak atau Ibu yang di Jakarta. Buat Pak Devi, silakan. Diam. Iya, yang Ibu Liana dari Jakarta silakan. Kalau mau dikasih lagi ucapan. Koko bilang selamat ulang tahun Pipi Devi. Gitu. No, malu anaknya. Malu. Malu. Iya. Apanya? Iya. Capanya? Pendeta. Will. Nah, itu. Halo, gitu. Halo. Selamat ulang tahun ya. Gitu. Halo. Ih, malu Williamnya. Iya, William malu ya. Ya, oke. Ini ada Sekarang kita Dev berikan. Cahyadi, ada Dev. Ini Jakarta juga ya? Enggak, Manado. Oh, Manado. Oh, iya. Di Kobong semua. Pak Pendeta. Jadi signal jelek sekali. Oh, di Warung Kapas. Signalnya ini. jelek. Iya. Lagi ada kasih makan ikan atau? Baru selesai kasih makan ikan. Oh, baru selesai makan ikan. Iya, Silakan Pak silakan. Penatua. Berikut dari Ibu Syamas. Silakan Bu Syamas memberikan ucapan buat Pak Devi. Terima kasih kembali Pak Penatua atas nama pelayan khusus bahkan juga keluarga Tawaluyan Waro mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Bapak Devi di usia 45 tahun. Luar biasa kebaikan Tuhan, selalu mengasihi, mencintai akan kehidupan keluarga, Ibu Gladys bersama dengan anak-anak. Panjang umur, sehat, dan sukses selalu buat Bapak Devi. Bahkan selamat bersyukur, selamat berbahagia bagi keluarga Cahyadi Selatan, Bapak Devi, Ibu Gladys, juga anak-anak yang ada di Manado, bahkan juga Dedek William yang ada di Jakarta. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati keluarga, bahkan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Berikut diberikan kesempatan Pak Pendeta sebagai ucapan yang terakhir. Silakan Pak Pendeta. Karena Ibu tadi ada muncul, Ibu Jo. Oh iya, silakan Ibu. Ibu Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Sekaligus ada ucapan Pak Ibu Gladys lagi. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Damai di hati. Selamat hari besar, selamat Natal. Jakarta, Warung Kapas, Minut, di Kobong, dan di Taman Sari juga di Pastori.
Banyak selamat Bapak Devi, Tuhan Yesus memberkati, kuat selalu, hidup di dalam kasih karunia bersama istri dan anak-anak, orang tua, dan seluruh keluarga. Yakinilah bahwa Tuhan pasti menyertai dan menolong untuk perjalanan ke depan. Ya, dari Pastori, kami mengucapkan banyak selamat untuk semua tim doa, Penatua dan Syammas, kolom 7. Sampai berjumpa pada pelayanan berikutnya. Umur panjang di akhir tahun dan memasuki tahun baru. Dan yang di kolam, Tuhan beri izin besar dan tahun baru seboleh mau panen. Ya, sekali lagi banyak selamat. Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati. Shalom. Ya, terima kasih Ibu Pendeta atas ucapannya dan mengakhiri acara kita pada sore hari ini. Dari pelayan khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, kepada keluarga Cahyadi Suatan, Pak Devi yang sudah join bergabung, juga kepada adik William dan keluarga yang Jakarta, terima kasih sudah join bergabung, juga Ibu Syammas. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan bertemu kembali di acara ataupun ibadah kunjungan HUT secara virtual di hari ulang tahun yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu lagi. Hati. Terima kasih. Terima kasih.